gue mempunyai suatu kebiasaan, yakni gue membersihkan, menjadi higienis untuk membersihkan kuku gue dan kotoran telinga gue dan bagian-bagian lainnya yang harus dijaga kebersihannya. Dan gue schedule akan melakukan kebiasaan tersebut di hari Kamis. Ketika di sore hari Kamis, ketika di Kamis sore hari, gue ingin memotong kuku kaki dan kuku tangan gue. Dan gue biasa untuk membilas kuku tangan gue dan kuku kaki gue sebelum gue memotong kuku tersebut. Ini sepele, cuman krusial dalam masalah waktu. Bagaimana jika gue secara membabi buta membilas tangan dan kaki gue sebelum gue memotong kuku? Kalau gue melakukannya secara membabi buta dan ternyata gue ternyata kuku kaki gue ini masih dalam kondisi yang cukup pendek dan akhirnya gue tidak memotong kuku kaki gue, ini sayang banget waktu gue. Dan solusi simpelnya itu adalah gue memperhatikan kuku kaki gue terlebih dahulu sebelum gue membilasnya. Karena kuku kaki ini membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu. Jadi kalau misal kuku kaki sudah dipotong, memerlukan 2 sampai 4 minggu untuk dipotong kembali. Ini berdasarkan experience gue dan mungkin kuku kaki tumbuh berdasarkan faktor makanan atau semacamnya. Dan kalau gue itu 2 sampai 4 minggu baru nanti dipotong lagi. Beda dengan kuku tangan, dimana gue cukup konsisten untuk memotongnya setiap minggu, setiap pekan. Berkaitan dengan mengendarai motor dengan cepat dan tepat. Mengendarai motor dengan cepat karena ada hal yang mendesak. Mengendarai motor dengan tepat dengan kita melihat suatu kondisi dan situasi yang ada. Misalnya kalau dalam tempat komplek, kita mengendarai cepat dan tepat berdasarkan ketentuan komplek tersebut. Jangan menjadikan diri lu dicap sebagai masyarakat yang Jangan menjadikan masyarakat ini mencap diri lu sebagai masyarakat, sebagai individu yang buruk karena melakukan hal itu. Ini adalah suatu hal yang menarik, di mana ketika itu adalah di malam hari. Gue bersama teman komplek gue bernama Kak Fatih, berniat untuk membeli sesuatu barang yang diamanahkan oleh bapak komplek. Awalnya gue yang mengendarai motor tersebut dan akhirnya karena gue tidak melihat situasi dan kondisi yang ada, akhirnya kita mengganti posisi. Gue menjadi penumpang, teman komplek gue yakni Kak Fatih menjadi yang nyetir. Kak Fatih mengendarai motor dengan cepat dan tepat. Tepatnya di sini karena itu di malam hari. Kalau misalnya gue nggak melihat situasi dan kondisi, gue masih pelan saat itu. Dan bagaimana jika kalau misalnya pelan, akhirnya barangkali toko telah tutup. Ditambah lagi, barang yang mau kita beli itu untuk keperluan acara yang akan berlangsung 2 hari lagi. Gue membantu pekerjaan bisnis yang digorep oleh bapak gue, dan pekerjaan itu berkaitan dengan suatu pengulangan. Dan sungguh-sungguh masalah, sungguh problems jika karena ini berkaitan dengan pekerjaan yang pengulangan. Kalau misalnya ada bagian pekerjaan yang dimana gue lelet melakukannya, gue lama untuk melakukannya, itu kemungkinan besar akan mengaruh ke pekerjaan selanjutnya dan akhirnya waktu dalam gue melakukan pekerjaan tersebut tidak ideal. Kadang misalnya 1 jam gue menyelesaikannya, kadang gue 1 jam 10 menit gue menyelesaikan atau 1 jam 30 menit. Karena ada bagian pekerjaan yang dimana gue tidak menjaga konsistenannya.
Jadi gue harus menjaga pengerjaan bagian-bagian pekerjaan tersebut, menjaga waktu pekerjaannya agar hasil yang di hasil waktu yang diselesaikan itu ideal dan bisa membuat suatu progres. Gue biasa untuk mengerjakan pekerjaan bisnis bapak gue dengan menghitung di pikiran gue. Seperti breathe in dua kali dan breathe out 3 kali. Cuma breathe in dan breathe out 1 kali, 2 kali, dan 3 kalinya itu diganti dengan angka. Jadi satu, 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 satu. Sampai ke 75 kali repetisi. Setelah ke 75 langsung balik ke angka yang pertama. Itu satu, 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 satu. Gue juga mempraktekkan mindset dalam pikiran gue. Karena ini berkaitan dengan mind kan. Jadi berdasarkan dengan pikiran. Gue mempraktekkan mindset kalau misalnya fast and correct while I'm doing my business, while I'm doing that work in front of me, because I want to advance my business. Gue harus mengerjakan pekerjaan ini dengan cepat dan tepat karena gue ingin mengembangi bisnis gue. Terus dalam pikiran. Karena mungkin jika gue melakukan hal itu dengan membabi buta, tidak bekerja secara pintar, tidak bekerja secara cepat dan tepat, mungkin bisnis tidak terrealisasi seperti yang ada di judul video ini. Mungkin gue tidak bisa syuting video YouTube. Mungkin gue tidak bisa mempertahankan kebiasaan baik membaca gue, jurnal gue, latihan gue. Maka itu kita harus pintar dalam memanage waktu. Kita harus mengatur waktu mana yang kita dominasikan dan mana yang diminimalisirkan. Kita harus pintar dalam hal tersebut. Dia melakukan pekerjaan seperti seekor kedelai. Yang dimana hanya push, hanya dorong, dan dorong. Tidak bekerja secara pintar. Kita harus bekerja secara pintar. Seperti yang dilakukan oleh Hamzah Ahmad. Bagaimana caranya kita mengerjakan pekerjaan 7 hari kita dalam 1 hari saja. Bagaimana cara kita syuting video 7 hari. Bagaimana kita syuting 7 video dalam sehari. Dimana itu seakan-akan menyelesaikan pekerjaan sepekan kita dalam sehari saja. Eat the frog. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is the weekday, but do not pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.